Mungkin mau ditanggapi Bu Kiki? Oke, silakan. Saya mau menanggapi Pak Imam tadi ya. Kebetulan OJK kami melakukan satu survei begitu di 12 provinsi yang padat dengan penduduk muslimnya. Kita melakukan analisis determinan adopsi layanan keuangan syariah. 3 hal yang paling utama yang menurut mereka akan willing untuk mengadopsi layanan keuangan syariah. Pertama tadi edukasi syariah. Jadi mereka merasa kalau mereka mendapat edukasi yang cukup tentang layanan keuangan syariah, mereka akan mau ikut. Yang kedua persis seperti dikatakan Pak Imam tadi, kalau misalnya layanan keuangan syariah ini dalam bentuk penggunaan smartphone yang kemudian bisa layanan dengan mudah secara digital dan kemudian dijangkau oleh masyarakat ya dengan segala kemudahan itu mereka mau. Dan yang menarik lagi ini mungkin jadi diskusi yang menarik buat kita adalah bagaimana anjuran dari tokoh agama atau tokoh masyarakat terkait penggunaan produk-produk syariah ini. Jadi kalau misalnya yainya mereka yang mengatakan, oh bagus nih menggunakan produk layanan syariah, mereka tuh mau ikut gitu. Jadi 3 hal itu kalau dari hasil kita studi di 12 provinsi yang padat penduduk muslim ya tadi Mbak. Oke baik, tapi tadi juga kita dengarkan dari respon masyarakat adalah terkait dengan sosialisasi. Pak Halim, menanggapi apa yang disampaikan Bu Kiki tadi, apakah perlu kita lakukan kolaborasi begitu dengan para ulama, pesantren dan sebagainya untuk nanti mendorong literasi dan juga inklusi Pak? Ya, saya kira kalau dalam konteks studi yang juga dilakukan di IAI, itu memang ada satu masalah besar yang dihadapi adalah infrastruktur yang tadi secara implisit disampaikan. Selain masalah promosi, pemahaman masyarakat, juga ada masalah infrastruktur yang tidak merata. Ini yang membuat agak sulit juga kita berharap bahwa masyarakat itu akan dengan mudah mengakses jasa-jasa keuangan syariah ini ya, atau perbankan syariah. Nah, kalau melihat apa yang disampaikan oleh Bu Kiki, kita melihat ada suatu, katakanlah suatu benang merah yang bisa kita dorong terus, yaitu bagaimana membuat para influencer ini itu berperan penting dalam promosi, menggait berbagai kalangan masyarakat yang bisa membuat masyarakat itu jadi tergerak. Jadi masalah pengetahuan semata tidak cukup, minat saja tidak cukup. Jadi harus ada yang menganjurkan dan juga kemudian ini harus dijawab oleh sektor perbankannya khususnya misalnya ya. Melakukan inovasi dalam bentuk produk yang tidak saja menarik tapi juga kompetitif. Tadi disampaikan kita dengar ya respon dari masyarakat. Kalau ini tidak bisa dilakukan itu agak susah. Karena sekali dia tertarik begitu dia mencoba, apalagi untuk Gen Z katanya ya. User experience itu menjadi jauh lebih penting buat mereka. Begitu mereka masuk kemudian mereka mencoba dan kemudian misalnya mereka merasa ini tidak sesuai dengan ekspektasi saya, dia akan mundur kembali. Untuk maju kembali dia, menarik dia kembali masuk, itu agak lebih susah lagi. Jadi ini kita punya kesempatan, tapi kesempatannya jangan sampai tersia-siakan kalau menurut saya. Artinya kita menggunakan media sosial dengan sebaik mungkin untuk mendorong, kemudian memperkenalkan, mensosialisasikan terkait dengan inklusi, menggait lagi inklusi keuangan begitu ya Pak? Betul, dan ini kita punya kesempatan yang luar biasa sekarang. Dengan munculnya AI. Kalau dulu mungkin antara bank besar, bank kecil, itu susah sekali bersaing. Dalam dunia perbankan, masalah skala, masalah ketersediaan akses, artinya jaringannya, itu sangat menentukan. Jadi kita lihat bank-bank besar itu dengan mudah menjaring nasabah. Sementara bank-bank yang kecil dan yang menengah, dan kebanyakan bank syariah ini size-nya itu di daerah situ gitu loh. Itu tidak sulit sekali bersaing. Nah dengan munculnya AI, dengan dunia digital teknologi, itu memungkinkan mereka dengan menggunakan algoritma yang saya kira tidak terlalu mahal, bisa menyasar beberapa segmen masyarakat yang cocok untuk kebutuhan mereka. Oke, baik. Kalau dari Pak Praset sendiri, apakah juga menggunakan atau mengadopsi terkait dengan AI dan sebagainya, Pak? Ya, jadi sebetulnya kami juga melakukan beberapa hal termasuk dari sampaikan oleh Pak Halim. Kita di dalam melakukan satu peningkatan pemahaman melalui literasi, kami juga melakukan melalui sosial media maupun juga webinar. Responnya bagaimana Pak? Ya, responnya positif karena kami tidak hanya melakukan sendiri, tapi kami berkolaborasi dengan beberapa instansi ataupun juga memang tokoh yang mempunyai kekuatan emosional gitu. Kami juga bekerjasama dengan MUI,
dengan fatayat NU gitu. Di dalam melakukan edukasi-edukasi. Tapi ada yang menarik Mbak, terkait tadi Bu Kiki menyampaikan tantangan ini adalah masalah akses gitu. Akses ini sebetulnya ini relevan sekali apa yang menjadi bagian dari strategi kami. Saat ini kami mempunyai layanan di seluruh Indonesia itu mencakup di 6.165 kecamatan, 451 kabupaten dan kota di 36 provinsi. Ini ada komitmen kami terus memberikan kemudahan termasuk juga tetap menambah jejaring layanan tadi. Sampai kepada daerah yang 3T sekalipun. Tahun lalu kami membuka 5 unit kerja di daerah 3T, Sabang, Simelu, kemudian Natuna, kemudian ada juga di Talaut gitu. Dan dari 5 ini 4 diantaranya syariah. Yang 1 ada di Merauke, yang konvensional. Kemudian dari sisi akses ini insya Allah di tahun ini kami merencanakan akan membuka 25 unit lagi. Dan ini pun juga syariah kemudian kami berikan. Karena kemudahan akses tadi menjadi kunci sesungguhnya, di samping tentunya dari semua stakeholders pasti mempunyai satu peran untuk meningkatkan literasi dan inklusinya. Oke, PNM tampaknya sudah mempersiapkan begitu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan sekarang adalah Pak Imam, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah ini menargetkan bahwa literasi keuangan syariah akan tumbuh 50%. Bagaimana mempersiapkan itu Pak? Tapi akan dibahas usai jeda Pak. Tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Ya, pemirsa, ada target dari Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, target pertumbuhan dari literasi keuangan syariah 50%. Pak Imam, bagaimana kemudian nantinya target ini bisa terpenuhi? Ya, makasih. Jadi setiap 3 tahun Bank Indonesia itu melakukan survei nasional indeks literasi ekonomi. Jadi kalau OJK itu indeks literasi keuangan, maka Bank Indonesia indeks literasi ekonomi. Nah, diawali tahun 2022 itu indeks literasi ekonomi syariah kita itu baru 23%. Kemudian di antara 3 tahun itu kita melakukan tracing setiap tahun. Tahun 2003 itu 28%. Kemudian tahun 2024 alhamdulillah 42% meningkat. Dan sekarang tahun 2025 kita akan melakukan survei nasional dan KNKS mentargetkan 50%. Nah, mudah-mudahan dengan berbagai upaya semoga bisa tercapai. Nah, bagaimana kita mencapainya itu tentu ada beberapa upaya yang kita lakukan. Pertama adalah tentu kampanye dalam bentuk massal. Kampanye bisa dilakukan dengan berbagai hal. Bukan hanya seminar, bukan hanya pelatihan, tetapi juga bahkan sampai dengan kita itu kampanye di bahan ajar. Jadi kita itu menyusun buku, karena yang paling banyak ke depan itu adalah Gen Z. Kita tuh menyusun buku komik keuangan syariah untuk anak-anak. Kita namanya Fikih dan Lala. Fikih itu dari kata fikih gitu kan. Nah, selain itu juga kita itu bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia menyusun panduan dakwah untuk dai dan daiyah. Jadi kemudian kita juga melakukan pelatihan kepada mereka dan kemudian ini seluruh Indonesia. Dan di bulan Ramadan ini kita melakukan program, jadi meminta kepada dai dan daiyah itu mengimplementasikan buku panduan itu. Jadi buku panduan dibikin supaya tadi tidak berat, ya lebih mudah difahami dan kemudian didigitalkan, dimasukkan di dalam YouTube, dimasukkan dalam IG dan kemudian dilaporkan kepada Bank Indonesia dan kemudian akan dilihat mana yang paling terbaik. Ini juga salah satu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tadi tetap kolaborasi sinergi. Itu pasti harus dilakukan. Nah, kolaborasi sinergi banyak kita lakukan. Kami bersama OJK misalnya, kita dengan tempat Bu Kiki, itu kita melakukan kolaborasi namanya Bulan Pembiayaan Syariah. Bulan Pembiayaan Syariah dimulai dari bulan Februari, itu seluruh kementerian lembaga banyak yang terlibat, industri banyak yang terlibat, kemudian akan kita lihat perkembangannya dan nanti puncaknya pada saat ISEF akan diketahui berapa bisnis dealnya, berapa realisasi pembiayaannya, itu juga. Belum nanti ISEF juga akan kita lakukan nanti pada akhir tahun. Nah, kemudian yang
ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita melakukan monitoring program-program yang sudah kita lakukan. Jadi kalau selama ini Bank Indonesia melakukan monitoring dengan cara misalnya melakukan survei, maka mulai tahun ini kita akan menggunakan big data. Jadi kita tuh menggunakan data 10 tahun terakhir dari 2014 sampai 2024. Kemudian kita lihat bagaimana masyarakat itu berkata terkait dengan HR. Nah, dari data itu kemudian bisa kita gunakan untuk mengevaluasi kembali program kita. Sehingga di sini leksi kita itu namanya sistem dinamik. Jadi tidak hanya di awal saja, tapi di tengah-tengah itu kita lihat dan kemudian jika perlu kita lakukan intervensi.